Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Yusuf Mansur itu mungkin nggak diterima kembali oleh rakyat atau oleh masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus lihat dulu apa yang dikenal dengan nama silent majority. Di mayoritas yang diam ini gimana dia gitu. Kalau kerusakan atau berita Yusuf Mansur sudah sampai ke mereka, oh itu susah. Nah, untuk mengukur silent majority ini, orang biasanya tidak bisa mengandalkan data survei. Ini kan banyak nih survei-survei nih, misalnya Denny JA itu biasanya yang dia survei adalah tingkat akseptabilitas seseorang di dalam masalah politik. Itu kan? Itu biasanya dia mengajukan kuesioner itu secara random gitu. Dipilih misalnya, kok bisa ya dia bisa menganalisis orang gitu. Itu biasanya tergantung segmen yang dia pilih. Misalnya segmen itu dipilih misalnya 1.000 orang di beberapa kota dan tingkat pendidikan yang dia ukur sendiri gitu. Tapi itu belum tentu mewakili orang-orang di pasar gitu kan. Orang-orang di pasar, kemudian orang-orang yang bekerja di sektor sektor bawah gitu. Yang menjadi mayoritas dari masyarakat ini, itu nggak mudah itu menentukan arah pilihannya. Tapi begitu mereka menentukan pilihannya, nggak ada yang bisa menahan gitu. Misalnya nih Yusuf Mansur gitu ya. Apakah masyarakat menerimanya? Kita bisa melihat dulu orang-orang bawah ini bagaimana menilainya gitu. Kalau sejauh yang kita bertemu dengan orang-orang bawah gitu, itu rata-rata mereka itu sudah antipati. Apalagi nih kasus-kasus sedekahnya yang banyak bermasalah itu, kemudian cerita tabung tanah, lalu dia bangun hotel, dia bikin untuk dirinya sendiri, sementara tuh duit masyarakat gitu. Oh itu orang udah sakit hati. Ditambah lagi, ya kan, cerita skandalnya yang terus bermunculan gitu. Oh orang sakit hati. Masyarakat bawah tuh sakit hati gitu. Nanti bisa dibuktikan. Kalau nggak percaya buktikan gitu. Jadi kalau terlibat dalam dua masalah ini, nggak mudah orang itu untuk memaafkan. Nggak mudah. Kalau masalah keuangan, uang gitu, itu lama juga gitu. Ya kan? Apalagi nanti seorang tokoh agama yang berdiri dari mimbar ke mimbar, yang membawa pesan-pesan Tuhan, yang ngaku berjumpa Nabi Muhammad, kelakuannya seperti yang diindikasikan itu suka melecehkan perempuan. Dia terlibat dalam kejahatan kelamin gitu. Wah itu berat orang terima itu. Berat itu. Karena bagi orang-orang bawah itu, seperti dia dirumuskan dalam teori sosiologi, orang-orang biasa itu ingin mencari hero. Tokoh gitu. Tokoh itu ya bisa dari mana saja, bisa dari latar belakangnya agama, bisa jenderal dari tentara, kemudian ada pemimpin yang keluar dari revolusi atau kekacauan sosial, bisa seorang guru, bisa seorang ustadz gitu. Yang penting bagi orang-orang biasa itu harus ada orang-orang yang bertindak luar biasa, ya seperti yang diharapkan oleh orang-orang biasa. Ya. Nah, karena itu ada istilah kadang-kadang dai sejuta umat. Kenapa? Karena dia seorang hero, diharapkan oleh orang biasa bisa memberikan sesuatu kepada dirinya. Nah Yusuf Mansur ini dulu kan karena dia rajin dianggap orang nih bisa nih mendatangkan kekayaan gitu.
Karena orang-orang bawah nggak perlu, ya bisa aja kali ini, mana tahu dia emang bisa bicara sama Tuhan gitu. Buktinya Nabi Muhammad ikut ke rumahnya, ikut ke dalam garasi mobilnya. Ternyata berjalannya waktu itu hanya bullshit, omong kosong gitu. Nah sebegitu orang-orang tuh dikecewakan, tuh nggak ada media yang bisa menyembuhkannya. Media apa gitu? Mau bikin politik pencitraan orang nggak percaya. Jadi seperti Yusuf Mansur ini, lama ini untuk orang untuk bisa menerima. Bisa ya 10 tahun gitu kan. Kalau dia tidak terus-menerus mengumbar kepalsuan, kebohongan, dan kedustaan. Tapi kalau terus-menerus, luka masyarakat nggak bisa sembuh. Nggak bisa sembuh gitu. Begitu baru selesai, rasanya nih kemarin masih sakit, datang lagi dia menyayat dan mencongkel luka lama gitu. Nggak bisa. Tapi kalau dia diem kayak sekarang nih, diam aja gitu. Dan kasus-kasus kecil dia tutupi dengan membayar duit orang, kemudian 10 tahun lagi dia muncul, mungkin gitu. Suatu kali mantan Menteri Agama, Allahu yarham Tarmizi Tahir, ditanya oleh orang, ini keluarga Cendana mau aktif politik Pak Tarmizi, bagaimana ini? Ketika itu tahun 2004, kata Tarmizi, saya tunggulah 5 tahun lagi. Ini belum nih suasana penerimaan masyarakat, saya kira belum. Tunggulah 5 tahun lagi. Tapi karena yang hanya nasihat yang nggak didengarin, maju juga gitu. Hasilnya pemilu kan nggak dipilih orang. Karena baru waktunya terlalu dekat gitu. Nah Yusuf Mansur menjelang pemilu kasus muncul. Dia nggak gampang orang bisa menerima. Dan orang-orang bawah, kalau dia sudah nggak percaya, tuh nggak ada tuh cerita pencitraan yang bisa dia terima. Nggak bisa. Orde Baru misalnya ini sudah hancur itu semenjak 25 tahun yang lalu. Tapi kan jejak-jejaknya sampai sekarang belum hilang. Ada yang dikonotasikan Orde Baru, pasti orang tolak. Ditolak. Nah Yusuf Mansur ini dikonotasikan sebagai penjahat, sebagai penipu, bohong, cerita agamanya untuk mendapatkan uang gitu. Berat orang untuk menerimanya. Jadi cerita Yusuf Mansur nggak semudah itu orang, atau dia mau apa namanya nih, masa bodoh cengar-cengir seolah orang nggak tahu gitu. Salah hitung dia. Salah hitung ada Pak Yusuf Mansur. Orang tahu, apalagi media sekarang, setiap orang tuh punya media di tangannya. Siapa aja anak kecil sekarang ini bisa main gadget semuanya. Bisa main HP semuanya. Kalau 10 tahun yang lalu ya mungkin belum menyebar ya. Hanya orang-orang tertentu gitu. Apalagi 20 tahun yang lalu belum ada WA. Belum ada Facebook. Belum ada Instagram gitu. Dan lain-lain. Loh sekarang ada berseliweran semuanya. Nah sekarang orang bisa mencari data seseorang dalam 1 menit sudah dapat gitu. Nggak perlu orang datang lagi ke perpustakaan mencari clipping koran, nggak perlu. Jadi sekarang ini masyarakat, begitu ada tokoh gitu, atau seseorang yang menyakiti hatinya, apa karena dia beragama itu, disakiti agamanya, atau dirusak agamanya, dia lama memendam itu, walaupun dia nggak bersuara gitu. Tapi kalau dalam masuk orang untuk ke politik nggak akan dia pilih. Begitu misalnya nih, malam-malam bertemu misalnya nih, ada orang sanggup melakukan tindakan yang melampiaskan rasa sakit hatinya. Dan dalam sejarah kita itu sudah sering. Jadi Yusuf Mansur ya tolong diperhatikan hal begini supaya Anda tidak mengalami kerugian yang lebih berat lagi gitu. Jadi masyarakat sekarang ini belum bisa menerima karena
apa-apa yang telah saudara lakukan itu sangat menyakiti mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.